Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Loka Property. Udah lama ya kita nggak ambil video. Malum lah, lagi sibuk ya. Sekarang kita coba jalan-jalan dulu nih guys. Gimana? Udah siap? Tonton video-video kita di channel Loka Property dengan cara subscribe, like, komen, dan hidupkan tombol notifikasi. Nah, sekarang saya udah ada di mana? Saya sudah ada di perumahan Citra Grand City Palembang. Dan ini di belakang saya adalah salah satu contoh perumahan di klaster Tropical Valley tipe Fiore. Nah, seperti apa? Coba aja langsung kita cek rumahnya dan seperti apa isinya. Oke, stay tune. Nah, ini guys, ini adalah ambience lingkungan yang ada di Tropical Valley tipe Fiore. Katanya sih belum jadi sih, ya, belum ada pohon, belum ada taman, karena memang rumah ini juga masih tahap proses finishing semua. Di sana kelihatan ada tukang yang sedang bekerja ya, dan beberapa rumah juga sudah hampir jadi. Dan ini ada satu rumah yang kalau kita lihat, pintunya udah kebuka. Coba kita cek nanti dalamnya seperti apa. Tapi kita review dulu dari depan, ya. Nah, tampilin fasad ini udah keren banget, ya. Di atas itu kesannya tuh tinggi, warna coklat, dan ada apa ya, bisa dibilang itu grill atau semacam aksen dari fasad rumah dengan kalau nggak salah bahan aluminium serat kayu ya, itu sudah dipasang. Dan di bawah sini guys, itu karpetnya tuh luas banget, kalau nggak salah ini bisa dibuat untuk 2 mobil ya. Nah, karpetnya itu udah nyatu di sini. Sebelum kita jalan beton di perumahan sudah dibuat beton juga dengan tali-tali air yang tipis-tipis, dan di sini langsung ketemu karpet. Karpetnya juga udah dibuat custom motif tali air yang ya cukup baik, cukup bagus. Nah, kita langsung menuju ke penampilan dari sebelah kiri. Kita lihat dulu sebelahnya, ini ternyata ya seperti selayaknya perumahan elit atau perumahan dengan segmentasi premium. Dinding sudah dibuat masing-masing sehingga mengurangi suara atau noise yang tembus dari rumah sebelah. Di sini saya nggak tahu nih, di balik ini harusnya kamar ya. Ini kamar udah ada jendela 2, dan di bawahnya itu sudah ada sedikit taman guys, dengan ada kontrol air atau mungkin pembuangan ya. Nah, kita mulai dari fasadnya dulu. Yang ini langsung ada dikasih batu alam warna putih, keren sih. Atau mungkin ini keramik motif batu alam, saya sih kurang ngerti ya. Mungkin silakan di komentar kalau ada yang lebih paham. Nah, di sini langsung dikasih kusen yang bahan aluminium, keren sih. Ini udah yang bagus nih, udah ada list karetnya, udah dipres ya. Dan tentunya kalau bahan seperti ini itu anti rayap ya, anti rapuh. Nah, dan di sini finishing catnya juga warna coklat tua. Oke, dan ini sampai atas seperti itu guys. Tuh. Nah, di bawahnya sini ini udah ada taman kurang lebih ini 1,5 meteran ya, dan udah dikasih rumput sama developernya. Oke. Nah, di situ juga ada kayak bak kontrol atau mungkin pembuangan. Dan ini dia, kita siap-siap masuk ke ruang tamunya. Kanan jendela, kiri pintu. Oke. Assalamualaikum. Ini udah dibukain ya. Ini kalau dilihat sih, ini pintu saya sih seneng banget ya. Ini pintu ini plastikin guys. Jadi kayak kalau kita beli barang-barang elektronik itu masih dibungkus sama plastik. Jadi bisa lebih terawat seandainya belum ditempatin oleh orang yang punya. Biasanya pun kalau sudah ditempatin itu orang-orang tuh ya udahlah, plastiknya biarin aja, biar kesannya baru terus. Jadi kalau mau dijual lagi bisa harganya atau barangnya terawat. Nah, kusennya ini pun udah, ini kusen kayu tapi kesannya seperti kusen aluminium karena ini dicat lapis duko gitu ya. Jadi licin gitu. Jadi kalau ada kotoran-kotoran itu bisa lebih mudah dibersihin sih katanya gitu. Nah, jendela dari dalam ini ada 2 ruas, atas dan bawah. Itu udah ada jendela hidupnya 1 guys ya.
Nah, coba kita tes. Wah. Nah, jadi katanya sih kalau yang mahal itu kalau ditutup mantep gitu loh, karena ada penahan karet di dalam lapisan dalamnya. Wih, keren sih. Jadi sotai gitu ya. Itu sih kata mamang tukangnya tadi. Oke, nah di atas ya guys, itu udah dibuka jendela lebar banget, luas, sehingga memberikan sinar matahari masuk ke dalam rumah lo, dan itu bisa menghemat listrik banget. Walaupun dia sudah disiapin downlight satu di atas atapnya. Nah, atap depannya ini itu cukup tinggi. Kalau aku tebak-tebak itu 3,5 meteran ya, kurang lebih. Nah, cuma setelah sekitar 2 meteran bergeser, itu atapnya mulai turun ya. Dan ini ya kurang lebih sekitar 2,5 atau 2,75 meter atap tingginya sudah ada dikasih downlight satu. Nah, ini penampakan dari ruang tengahnya guys. Udah ada stekernya 1, 2, dan ini stop kontaknya apa, saklar-saklarnya udah ada di sini. Ini sih looksnya itu memang beda ya, kalau perumahan mewah atau perumahan pengembang yang oke itu kelihatan rumahnya tuh memang bersih dan juga spek-speknya oke, dan juga bangunan-bangunannya itu juga presisi guys. Coba kita lihat, ini kamarnya ada 3, pertama 1, 2, dan ini 3. Coba kita lihat dulu dari yang paling depan. Kita nggak tahu ini apa kamar utama atau enggak, tapi yang jelas ini kamar yang ada di depan. Itu kalau aku tebak-tebak ukurannya ya kurang lebih 2,5 kali 2,5, tapi dia sudah menghadap langsung ke jalan, dan jendelanya ada 4 ruas, di mana jendela hidupnya ada 1 di sini. Keren banget ya, tuh. Jendelanya jendela zaman sekarang banget lah pokoknya ya, udah model-model begini ya. Oke. Nah, kalau ini ukurannya agak kecil, mungkin aja ini kamar anak ya. Dan pintunya kalau kita lihat ini keren banget, sama kayak dengan pintu utama di depan tadi, mereknya masih sama, yaitu apa nih, Handor. Jadi kalau kamu yang pengen beli pintu seperti itu, cek aja langsung ke Handor, ini nomornya ada di sini. Oke, ini keren banget, pintunya diplastikin, terus dikasih tali-tali air dikit-dikit seperti ini ya. Jadi minimalis tapi tetap modern. Oke, coba kita tutup. Nah, ini handle-nya juga halus banget. Tuh, jadi modelnya handle yang bagus lah. Tuh, jadi enak banget ya, presisi semuanya, menutup rapat dari mulai lantai ya sampai ke atas itu semuanya sesuai dengan perubahan kusennya. Itu pintunya menutup rapat, karena ada kadang-kadang pintu yang bahannya selain kayunya sering mengkerut, terus ada yang naik turun dan di lantainya nyangkut. Ya, jadi lantainya itu dia nggak rata ternyata. Oke, dan ini udah pasti rata ya. Terus sudut-sudutnya itu juga presisi banget pasti. Nah, seperti ini. Ini bangunannya ini sudutnya itu ya memang sudut gitu ya. Kalau diukur pakai ukuran juga pasti simetris dan presisi. Oke, dan ini kamar kedua guys. Kamar kedua tadi di tengah-tengah antara kamar pertama sebelum ke kamar mandi dan kamar yang ketiga. Nah, kamar kedua ini sedikit lebih panjang ya. Oke, tapi kurang lebih sama. Oke, dan sini tadi yang menghadap langsung ke taman yang ada di depan. Tuh ya, yang di bawah tadi di depan, jendelanya sudah dibuat 2 ruas, satunya jendela hidup dan satunya jendela mati. Oke. Nah, setelah dari kamar kedua, di sini ada kamar mandi guys. Kamar mandinya standar ya. Bahannya itu bahan apa sih namanya ini? Fiber ya, bahan fiber. Merek apa biasanya ini PVC ya gitu ya. Oh ya benar, PVC door ya, kelihatan nih PVC door. Oke. Nah, ini ternyata keren ya. Semuanya dibuat kesan putih. Coba kita tes.
belum hidup ya, belum ada lampunya. Terus sudah dikasih kloset duduk, dikasih bak mandi. Bak mandinya ini bahan fiber juga kayaknya, tapi ininya dikasih keramik warna putih ukuran 20 kali 15 ya, kurang lebih. Dan sampai sini aja sih sayangnya ya, nggak sampai ke atas dinding. Ini udah dinding tapi tetap warna putih. Dan dikasih juga shower guys, jadi kalau misalkan kamu males menimba air pakai ciduk pakai gayung, nah kamu tinggal alternatifnya mandi pakai shower, jadi ada alternatif. Nah kalau WC duduknya sendiri itu udah merek American Standard, keren sih. Lantainya itu warna hitam guys, ukurannya mungkin ya kurang lebih 15 mungkin kali 15. Nah ngomongin lantai sendiri, seluruh lantai ini tuh sudah dibuat pakai granit ukuran 60 kali 60. Jadi kayak udah rumah tipe sekarang banget lah ya. Ukurannya udah 60 kali 60, besar sehingga membuat kesan bersih dan rapih. Nah ini kamar yang ketiga. Kalau kita lihat pintunya sama, masih menggunakan bahan dan merek yang sama, diplastikin. Dan karena ini terasa lebih lega, pastinya ini kalau aku tebak adalah kamar utama yang biasanya digunakan oleh orang tua atau penghuni utama ya. Oke, di sini kurang lebih kalau aku tebak sih ya 3,5 kali 3,5 mungkin ya, kurang lebih, atau 3 meter kali 3,5, kurang lebih seperti itu. Nah atapnya sudah dikasih downlight juga, dan ini langsung terhubung ada jendela langsung terhubung dari pintu lalu ke sebelah kiri ya. Ini jendela, satunya jendela hidup dan satunya jendela mati, dan langsung terhubung ke taman belakang atau dapur. Coba kita cek keluar lagi. Wah, ini dia. Ini adalah pintu menuju ke dapur. Kalau aku sih misalkan beli rumah ini pasti akan aku minta jebol. Dina aku sambung ke belakang. Kenapa? Karena biar kesana lebih plong ya. Dan dapurnya itu kalau aku yang beli, aku nggak mau di sini, jadi langsung mepet ke dinding sebelah sana atau di paling belakang ya. Tapi terserah atau sesuai dengan selera pembeli aja ya. Nah di sini tuh dapurnya dicontohin masih dengan konsep warna putih-putih dengan keramik ukuran ya 20 mungkin kali 20 atau 15 kali 15. Saya kurang begitu paham dengan ukuran, kadang-kadang sering salah ya. Tapi ini putih memberi kesan dapur ini rapih bersih. Dikasih sink yang menungkik ke bawah. Tapi ini udah oke karena dari dinding ya. Oke, airnya belum hidup sih. Oh udah ada airnya guys. Ya ini pun masih diplastikin semua, wastafelnya masih diplastikin. Jadi kayak bener-bener kalau orang beli itu masih barang baru lah. Bener masih bungkus plastik. Udah dikasih colokan. Nah ini kurang lebih sisa tamannya nih guys. Ini kalau aku hitung ini kesananya kurang lebih ya 2 meteran. Kesananya itu ya sekitar mungkin ya 3 meteran ya. 3 meter kali 2 gitu kurang lebih. Nah, di sini sudah dikasih bak kontrol atau mungkin juga pembuangan gitu ya. Ini ada keran nih. Ya kurang lebih ini keran air lah ya. Karena infonya di sini sudah disiapkan pengairan yang cukup memadai baik itu PDM atau ATS. Guys, kita masih di Tropical Valley dan tadi tipe Fiore yang kamarnya 3. Dan bagaimana dengan Fiore yang kamarnya 2? Coba kita cek salah satu rumah yang sudah selesai dibangun ya. Ini bisa dikatakan bukan rumah contoh karena dia belum ada furnisnya. Cuma udah selesai dibangun aja. Dan kita lihat apakah dia dikunci atau tidak. Ini tampak fasad depannya guys. Ya. Jadi ini bersanding sama rumah sebelahnya. Ya, nah ini kalau lihat dari sini, ini parkir hanya cukup untuk 1 mobil ya guys. Beda sama rumah yang Fiore tipe 3 kamar tadi, bisa cukup untuk 2 mobil. Cuma di sini tamannya bisa lebih luas sedikit daripada tipe yang 3 kamar, karena dia parkirnya hanya space-nya untuk 1 mobil. Ya, jadi buat kamu yang punya mobil lebih dari 1, mungkin kamu harus pikir lagi bagaimana mensiasatinya. Karena biasanya kalau dari rumah mewah gini, kurang rekomendasi kalau kamu mau parkir di depan rumah. Ya,
atau di jalan seperti ini, karena itu bisa mengganggu kenyamanan orang atau penduduk yang tinggal di sekitar kanan dan kiri rumah kalian ya. Kalau tampilan dari fasadnya ini guys, di sini didominan oleh konsep batu alam ya, baik itu keramik atau memang pure murni batu alam, tapi sudah dibuat sampai ke atas. Dan di sebelahnya lagi itu keren banget ya, langsung nyambung dengan masih tema yang sama, warna coklat-coklat, dan sambung sampai ke atas. Itu dibuat aksen atau finishing fasad dengan menggunakan apa itu, bahan aluminium serat kayu. Oke, kita cek aja, kurang lebih sama sih speknya, cuma ternyata benar dari kunci ini untuk tipe Fiore yang 2 kamar. Oke, assalamualaikum. Wah, ini kelihatan homey banget ya, walaupun kecil, compact, tapi tetap nyaman dan pemandangan atau pandangannya itu sangat-sangat rapi dan bersih. Inilah hebatnya kalau pengembang itu memang pengembang yang ternama. Oke, coba kita cek. Ini hanya ada 2 kamar guys ya, 2 kamar ini, satu yang di sebelah kiri, di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Oke, kita cek kamar utama. Kalau speknya kurang lebih sama guys, semua speknya nggak akan review lagi karena kurang lebih sama, cuma mau nunjukin aja seperti apa yang 2 kamar ya. Keramiknya masih sama 60x60 menggunakan granit. Spek pintunya juga sama ya. Ini pintu kamar yang pertama. Memang bukan kayu solid, tapi ini termasuk merek yang premium karena smooth banget ya, bukaan tutupannya smooth banget dan benar-benar ngangkat presisi gitu ya. Sekali lagi ini sangat rekomendasi pintunya. Nah, kalau yang ini cuma bedanya dengan pintu kamar sama seperti yang tadi tipe 3 kamar, ini lebih banyak apa ya, motif atau tali airnya di pintu utamanya. Oke, tuh kelihatan keren banget ya, sampai bawah. Tuh, dan handle-nya itu udah oke lah, panjang, dan dia menggunakan apa ya, kuncian yang tidak lancip, jadi lebih smooth kalau mau di seperti ini. Tuh, lebih smooth ya kalau mau dibuka tutup. Oke, nah ini jendelanya agak berbeda dengan yang di 3 kamar tadi. Ini jendelanya 2 lapis kanan dan kiri, tapi hanya satu saja yang jendela hidupnya, yang ini ya, hanya ini yang bisa dibuka. Oke, keren banget ya. Ya, hanya ini yang bisa dibuka guys. Oke. Ini kalau aluminium keren tuh kelihatan ya, itu ada kayak semacam sangkutan ganjelannya, cetekannya itu. Jadi kalau ditutup itu dia tuh, nah, nyatu dia. Terus, nah, jadi smooth banget dan bantalannya tuh kerasa bek gitu loh, ya mantap. Nah, di atasnya sama ya, masih ada bukaan kaca luas lebar. Dan ini tingginya itu ya sama, kurang lebih 3,5, tapi setelah 2 meter kesininya itu dia mulai nurun ya, 2 atau 1,75 meter ya. Nama juga ini lebih compact, lebih kecil, jadi ya menyesuaikan dengan ukuran. Ini hanya gambar umum aja. Di tengah-tengah seperti desain umumnya rumahan yang compact, itu di tengah-tengahnya ada kamar mandi, tapi sayangnya ini ditutup, tapi kurang lebih sama sih. Ini pintunya masih bahan fiber, tekan lampu atau saklarnya ada di sini. Nah, kamar kedua masih dengan tipe yang sama, model pintunya, dan luasan kamarnya ini ya kurang lebih 2,5 kali 2,5. 2,5 meter kali 2,5 meter itu udah cukup banget buat kalian yang pengen mempunyai kasur atau spring bed ukuran 1 bahkan itu juga cukup ya. Oke. Nah, di sebelah sininya itu langsung nyambung ke dapur. Dan di sini sudah dibuat pintu kaca. Wih, sehingga premium sekali ya. Dengan kusen aluminium. Tuh. Aku sih seneng banget sih sama perumahan ini. Udah rapi bangunannya ya, presisi, dan bahan-bahannya juga bahan-bahan yang berkelas ya, bukan kaleng-kaleng ya.
Di sini sudah ada jendela untuk kamu connecting ke arah dapur. Ya. Oke, nah belakangnya ini sama sih, kurang lebih tipe apa namanya kitchen setnya. Untuk kompor dibuat lebih rendah sedikit, lalu untuk wastafel agak sedikit tinggi dengan sink yang menungkik ke bawah atau keran yang menungkik ke bawah. Udah ada colokan satu, ya, dengan keramik yang warna putih sehingga lebih mudah dibersihkan dan terkesan bersih. Nah, kelebihan tanahnya ini kurang lebih dari sini ke sana sih 3 meter ya. Ini terserah kalau kamu mau buat seperti apa gitu, mau dibuat taman, mau dibuat tempat cuci jemur, atau mau dibuat kolam kecil juga boleh. Atau kamu mau expand, mau extend ruangan kamu sampai mentok belakang juga bisa banget. Karena atasnya ini pun juga ternyata belum belum diatepin ya. Jadi terserah dari pembeli sih harusnya ya kalau untuk ke belakang. Jadi itu dia guys, review kita di rumah Fiore yang tipe 2 kamar. Oke guys, sekarang kita masih muter-muter di perumahan Tropical Valley Citra Grand City. Dan ini aku udah masuk di blok berikutnya, di salah satu perumahan Tropical Valley atau cluster Tropical Valley Citra Grand City. Ini rumahnya unik ya, ada warna kuning-kuningnya tuh, lihat. Dan semuanya ini memiliki fasad yang identik ya, sama dengan paduan warna kuning, abu-abu, dan juga krem. Nah, penasaran seperti apa rumahnya? Ini mumpung lagi ada yang renov-renov nih. Coba kita cek aja langsung sidak gimana sih isi rumahnya ya. Stay tune. Nah, ini guys kurang lebih tampilan fasad dari rumah ini. Ya. Ya, ini kurang lebih kalau udah jadinya udah dikasih atap ya. Udah dikasih kanopi dan di bawahnya ada parkir satu mobil, ukuran satu mobil. Dan ini sudah dikasih taman dan satu pohon dari developernya ya. Rata-rata pohonnya sama, saya kurang ngerti ini jenis pohonnya pohon apa ya, tapi kurang lebih dikasih tipe perumahan dikasih tipe pohon yang sama. Ini lagi ada penggalian nih kayaknya, pemasangan kabel, either kabel internet, telepon, atau air nih ya, saya kurang paham. Nah, ini fasadnya kurang lebih akan seperti ini semua. Nah, kita mau cek dalamnya tuh seperti apa. Ini lagi ada satu rumah yang lagi direnov guys. Kita coba masuk ya. Nah, dari depannya terasnya ini dikasih keramik agak kasar ya. Tuh, renovasi, nama dapur dan kanopi. Oke, kita coba masuk nih guys. Agak berisik ya, sorry. Assalamualaikum. Nah, ini rumahnya sih compact banget, minimalis. Di atas tapi tetap ada kacanya, ya, supaya cahaya masuk. Jendelanya biasa. Oke. Nah, di sini ada 2 kamar guys, berdempetan. Pintunya masih sama, model dari Press HPL gitu, Endor. Tapi motifnya motif yang kekinian lah, warna putih, dibungkus sama plastik. Sama dengan tipikal perumahan Tropical Valley yang ini kamar pertama. Ya, luasnya kurang lebih 2,5 kali 3 mungkin ya, kurang lebih. Ini kamar kedua. Oke, sambil ada orang lukang ya guys, nggak apa-apa. Ini lagi renov apa pak? Ini nambah dapur belakang. Oh, diatepin? Iya. Jadi dibangun sampai atas ya? Iya, ini nanti ada talang. Kasih talang? Talangnya. Oh, langsung nyambung ke tembok? Iya. Oke. Itu ditanam apa pak? Ya, paralon. Oh, pipa paralon ya? Dari talang aja. Oh, langsung tanam ke bawah ya? Iya. Ini kurang lebih 2 meter ada ya? Lebih ya? 1,5 meter? Lebih tanahnya ke belakang dari bangunan? Coba ya. Ya, sekitar 2 meter ya? Tutup tembok. Ini lebar berapa meter nih rumah? 6 meter ya? Kurang lebih 6 meter sih, iya. Kurang lebih 5 atau 6 meter, 6 meter ya. Iya.
6 meter ya. Oke, dapurnya sama sih dengan tipe yang lain. Ini tipe rumah berapa ya ukurannya? Kurang tahu ya. Oke. Nah, di sini ada kamar mandi. Sayang ini terhalangi, tapi ini kurang lebih sama, pakai bahan fiber. Oke, kita hidup. Bisa kebuka. Kurang lebih sama guys. Pakai WC duduk, bak fiber, tapi tidak dikasih shower. Ya. Nah, kelihatan tuh showernya nggak ada. Lantainya normal, lantai kamar mandi masih dibuat keramik warna hitam, ya. Oke, dan lantai rumahnya ini granit 60x60, ya kurang lebih sama. Cuma yang namanya rumah lebih minimalis ukurannya, jadi penataan ruangannya yang tentunya tidak lebih luas daripada tipe yang 3 kamar di Fiore tadi ya. Oke, dikasih meteran. Berapa wattnya sih? Bisa dilihat nggak ya? Ketahuan nggak guys? Ya gitu deh. Nah, kurang lebih seperti itu guys untuk tipe rumah yang ini. Masih di klaster Tropical Valley, tapi ini dengan tipe yang lebih kecil yang sedang dilakukan renovasi ya. Kalau dari lingkungan sekitaran tetangganya ini sama semua. Oke, kita caps dulu guys, karena kita mau review singkat aja. Ini masih salah satu klaster di Tropical Valley, tipe rumah yang paling kecil mungkin. Kita coba cek nanti. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment.